Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yati Eka Purwati dengan NIM 240511000166. Di sini saya akan menjelaskan pendapat saya tentang istilah-istilah bahasa asing yang sering digunakan oleh anak muda di zaman sekarang ini. Baiklah, sebelumnya saya akan memulai dengan pengertian bahasa asing terlebih dahulu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bahasa asing diartikan sebagai bahasa yang digunakan oleh orang lain yang bukan kelompok atau masyarakat pemakai bahasa itu. Atau dengan kata lain, bahasa yang bukan bahasa ibu seseorang. Biasanya bahasa asing merujuk pada bahasa yang dipelajari oleh seseorang selain bahasa yang digunakan secara alami dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya ada dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI juga, penggunaan bahasa asing di era modern ini merujuk pada fenomena di mana bahasa asing, terutama bahasa Inggris, semakin banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam komunikasi, dunia kerja, pendidikan, dan teknologi, serta media, maupun budaya. Hal ini terjadi karena globalisasi, perkembangan teknologi informasi, dan keterbukaan antar bangsa yang semakin meningkat. KBBI mencatat bahwa bahasa asing, terutama dalam bentuk kata serapan, seringkali dipakai untuk mempermudah komunikasi dalam berbagai bidang, meskipun pengaruhnya dapat beresiko menggeser penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karena itu, penting untuk mempertahankan keseimbangan antara penggunaan bahasa asing dan pelestarian bahasa Indonesia dalam kehidupan masyarakat modern. Istilah-istilah bahasa asing yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari saat ini sudah menjadi bagian dari kosakata yang tak terpisahkan, terutama dalam bahasa Indonesia, misalnya kata-kata seperti deadline, meeting, feedback, event, dan marketing, serta ada juga kayak seperti unboxing, guys, dan lain-lainnya. Sering kita dengar dalam berbagai konteks, mulai dari dunia kerja hingga percakapan santai. Penggunaan istilah tersebut seringkali dipengaruhi oleh dominasi bahasa Inggris dalam dunia global, terutama dalam bidang teknologi, bisnis, dan budaya populer. Secara positif, penggunaan bahasa asing ini menunjukkan keterbukaan kita terhadap perkembangan zaman dan memperkaya bahasa dengan kosakata baru. Ini juga memudahkan komunikasi dengan orang dari berbagai negara atau dalam konteks internasional. Namun, ada juga potensi dampak negatifnya, yaitu jika terlalu banyak menggunakan bahasa asing atau istilah bahasa asing digunakan tanpa pemahaman yang cukup atau tanpa penyesuaian dalam bahasa Indonesia, hal ini bisa mengaburkan makna asli atau membuat komunikasi menjadi kurang inklusif bagi mereka yang tidak terbiasa dengan bahasa asing tersebut. Dan pada akhirnya, kunci penggunaan istilah asing dalam percakapan sehari-hari adalah keseimbangan. Istilah asing bisa menjadi alat bantu yang efektif, tetapi perlu diimbangi dengan pemahaman yang jelas dan pemakaian sesuai konteks agar tidak mengurangi kekayaan bahasa ibu kita. Baik, selanjutnya ada penggunaan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan dalam berbagai situasi, terutama karena globalisasi dan interaksi antar budaya yang semakin meningkat. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada komunikasi internasional. Bahasa asing, terutama bahasa Inggris, sering digunakan dalam percakapan antar negara untuk tujuan bisnis, diplomasi, atau kolaborasi internasional. Contoh selanjutnya ada teknologi dan internet.
Banyak istilah teknis, perangkat lunak, dan aplikasi yang menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Misalnya kata-kata seperti email, website, download, atau upload sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Selanjutnya ada pendidikan. Dalam pembelajaran, terutama di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, banyak referensi dan literatur yang ditulis dalam bahasa asing. Bahasa asing sering diajarkan sebagai mata pelajaran di sekolah atau universitas. Selanjutnya ada media dan hiburan. Lagu, film, dan serial TV seringkali menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris yang menjadi bahasa dominan dalam industri hiburan global. Misalnya menonton film atau mendengarkan musik dalam bahasa asing dapat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada perdagangan dan bisnis. Dalam dunia perdagangan dan bisnis, penggunaan bahasa asing sangat umum. Banyak perusahaan multinasional menggunakan bahasa asing, terutama dalam komunikasi dengan klien atau mitra internasional. Contoh selanjutnya ada label dan iklan. Banyak produk, terutama barang-barang impor, menggunakan bahasa asing pada label atau iklan, misalnya dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Selanjutnya ada percakapan sosial. Di kota-kota besar atau dalam komunitas yang beragam, penggunaan bahasa asing dalam percakapan sehari-hari bisa menjadi hal yang umum. Misalnya saat berinteraksi dengan orang asing atau teman dari latar belakang budaya yang berbeda. Dengan meningkatnya pengaruh bahasa asing dalam kehidupan modern, pemahaman kemampuan berbahasa asing menjadi semakin penting di banyak aspek kehidupan. Oleh karena itu, meskipun begitu, penggunaan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari memang menjadi topik yang sering dibahas, terutama di negara-negara dengan bahasa ibu yang kuat seperti Indonesia. Ada beberapa alasan untuk mengapa kita harus mengurangi penggunaan bahasa atau istilah asing bisa menjadi penting. Baiklah, alasan yang pertama mengapa kita harus mengurangi bahasa asing, yaitu untuk melestarikan bahasa dan budaya lokal. Bahasa adalah bagian dari identitas budaya suatu bangsa. Dengan mengurangi penggunaan bahasa asing, kita membantu melestarikan dan memperkuat bahasa ibu, yang juga mencerminkan nilai-nilai dan tradisi lokal. Semakin sering bahasa asing digunakan, bahasa ibu bisa terpinggirkan atau tersisihkan, yang dapat berujung pada punahnya bahasa tersebut jika tidak dilestarikan. Alasan yang kedua yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan berbahasa lokal. Menggunakan bahasa ibu dalam komunikasi sehari-hari akan meningkatkan kemampuan berbahasa secara lebih mendalam, baik dalam hal kosakata, struktur, maupun kehalusan dalam berkomunikasi. Hal ini penting agar kita tidak kehilangan keterampilan berbahasa yang baik dan benar dalam bahasa ibu. Selanjutnya, alasan yang ketiga yaitu menjaga kedaulatan bahasa. Penggunaan bahasa asing yang berlebihan, terutama bahasa Inggris, dapat membuat bahasa lokal terkesan kurang berharga atau kurang prestisius. Dalam beberapa kasus, penggunaan bahasa asing yang berlebihan dapat menyebabkan terjadinya linguistic imperialism. Di mana bahasa asing menguasai dan menggantikan bahasa lokal dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, media, dan pemerintahan.
Alasan yang selanjutnya adalah untuk menghindari kesenjangan sosial. Tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama dengan berbahasa asing, terutama bahasa Inggris. Jika bahasa asing digunakan secara berlebihan dalam kehidupan sehari-hari, bisa tercipta kesenjangan sosial antara mereka yang memiliki kemampuan berbahasa asing dan dengan yang tidak memiliki kemampuan berbahasa asing. Hal ini bisa menghambat akses informasi, pendidikan, dan kesempatan setara bagi semua orang. Selanjutnya adalah untuk menjaga keutuhan komunikasi. Penggunaan bahasa asing dalam konteks yang tidak tepat atau berlebihan bisa membuat komunikasi menjadi tidak efektif atau tidak dimengerti oleh semua pihak. Tidak semua orang mungkin mengerti istilah-istilah asing yang digunakan, yang bisa menyebabkan kebingungan dan salah paham. Selanjutnya, alasan yang selanjutnya adalah untuk menumbuhkan rasa kebanggaan nasional. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar juga dapat menumbuhkan rasa kebanggaan terhadap bahasa dan negara sendiri. Ini bisa memperkuat rasa kebersamaan dan identitas sebagai bangsa yang memiliki kekayaan bahasa dan budaya yang beragam. Baiklah, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.